di sini kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk mengikuti pelajaran. Sebelumnya di sini Bu Guru ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Ya, coba ya. Tepuk semangat. 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 Iya, semangat semuanya ya. Iya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh salah satu siswa, yaitu Mbak Nisa. Coba dipimpin. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya di sini Bu Guru akan membacakan terlebih dahulu, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menyimak, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Yang terakhir, dengan membuat poster, siswa mampu melakukan kegiatan hemat listrik dengan mandiri. Seperti itu. Langsung saja ya, pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kita akan belajar mengenai menghemat energi listrik. Ya. Oke, Bu Guru di sini akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Kita telah mengetahui ya bahwa globalisasi itu dapat terjadi karena adanya energi listrik. Coba sekarang amatilah peralatan listrik yang ada di sekitar kalian ya. Jadi terbayangkan kan oleh kalian kalau semisal energi listrik itu habis atau tidak bisa diperbaharui. Nah, maka dari itu kita hari ini akan belajar mengenai bagaimana caranya itu menghemat energi listrik. Oke. Ya, jadi di sini Bu Guru memiliki sebuah gambar nih. Di sini ada gambar sebuah rumah yang menggunakan energi listrik. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini ada ruang keluarga, ada dapur, ada kamar mandi, ada tempat tidur, ada ruang kerja. Nah, semua ruangan ini itu listriknya menyala di siang hari. Nah, kalian bisa lihat, apalagi di ruang tamu ini atau di ruang keluarga itu tidak ada satupun orang yang misal menonton TV atau menggunakan kipas angin. Namun dalam ruangan keluarga ini semua listrik menyala dan orang-orang di sini tuh sibuk di ruangannya masing-masing. Jadi di ruangan yang kosong ini itu tidak listriknya ini tidak dimatikan. Jadi ini merupakan suatu keborosan dalam menggunakan hemat energi. Iya, jadi apa sih peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Ada yang tahu? Belum ya? Bu Guru di sini akan menjelaskan. Jadi peran energi listrik itu di era globalisasi saat ini, listrik itu mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Karena apa? Karena segala aktivitas manusia itu terbantu oleh teknologi dengan adanya peralatan listrik. Nah, Bu Guru ingin bertanya lagi, mana sih tadi yang ruangan boros listrik? Pada ruangan mana? Ruang TV. Ya, ruang TV atau ruang keluarga. Karena apa? Karena tidak ada satupun orang yang menyetel TV atau menggunakan kipas angin, namun listrik yang ada di ruangan keluarga ini menyala. Terus ada lagi yang satu lagi di ruangan mana? Tempat tidur. Karena apa? Karena di tempat tidur ini orang di siang hari kok lampunya menyala. Berarti kan nggak boleh ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu bagaimana sih kita itu menghemat energi listrik di rumah kita masing-masing ya.
Terus menurut kalian apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Ada yang tahu? Dampaknya tadi menambah tanggungan listrik dan iya, pinter sekali, menambah biaya SPP siswa. Jadi nggak boleh ya boros-boros listrik di sekolahan. Terus guru tanya lagi, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat? Karena apa? Karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik itu menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara dan gas yang suatu saat nanti itu akan habis. Pintar. Jadi selain itu penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Nah, Bu Guru akan mencontohkan sikap yang menghemat listrik ya. Contohnya seperti apa? Yang pertama itu mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan. Nah, ya kan? Harus dimatikan kalau semisal lampu itu sudah tidak dibutuhkan. Nah, yang kedua yaitu menghidupkan keran air dengan seperlunya. Ketika kita udah menggunakan keran air, segera ditutup kembali. Seperti itu ya. Iya. Terus yang ketiga ada mematikan kipas angin jika tidak digunakan kembali. Iya, seperti itu. Nah, untuk saat ini, setelah ini nanti Bu Guru akan membacakan teks eksplanasi yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Nanti di sini Bu Guru akan membacakan mengenai teks eksplanasi yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Nanti kalian mencatat poin-poin penting di setiap paragraf ya. Nanti setelah itu akan Bu Guru tanyakan, oke? Ya. Jadi langsung saja ya Bu Guru bacakan teks eksplanasinya. Mohon didengarkan ya. Ya, pada paragraf pertama, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Ya, itu paragraf pertama ya. Terus paragraf yang kedua, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global ya. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Nah, kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Nah, kemudian mencairnya pegunungan es di belahan utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Nah, jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Nah, pada paragraf ketiga ya, Ibu akan bacakan. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhananya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Nah, yang kedua yaitu pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan,
pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai seperti lampu, kipas angin, televisi, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Nah, paragraf yang terakhir yaitu dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Ya, pinter. Ya, jadi kalian sudah tahu ya, ternyata di bumi kita ini terjadi pemanasan global dan itu sangat membahayakan bagi manusia, ya. Nah, pemanasan global ini bisa menyebabkan kekeringan, bisa menyebabkan dataran itu penuh dengan perairan seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Guru, yaitu pegunungan es yang ada di kutub utara dan selatan itu menjadi cair. Iya. Nah, maka dari itu mari kita mencegah dengan menghemat energi, dengan tidak menebang pohon sembarangan supaya tidak terjadi pemanasan global. Iya, udah jelas semuanya ya? Ya. Nah, setelah ini kalian tulis poin-poin penting di setiap paragraf pada diagram yang Ibu sudah buat. Coba siapa yang tahu topik masalah pada paragraf pertama? Oke, Mbak Alin sini coba. Oke, terima kasih. Nah, pada paragraf kedua ini menjelaskan deret penjelas. Coba siapa yang tahu deret penjelas di paragraf kedua? Coba. Oke, Mbak Kesha, coba maju. Oke, coba. Terima kasih. Nah, yang ketiga di paragraf 3 masih sama tentang deret penjelas. Deret penjelas pada paragraf 3 dengan bacaan tadi, siapa yang tahu? Oke, Vanessa. Yang terakhir, pada paragraf 4 itu berisi simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Siapa yang ingin menulis
kesimpulan dari bacaan tadi? Coba Mbak Lin. Kesimpulan pada paragraf keempat. Terima kasih. Ya, jadi kalian sudah tahu semuanya ya. Jadi semuanya ini merupakan penjabaran dan penjelasan dari teks bacaan eksplanasi, yaitu mengenai mengapa harus hemat listrik. Nah, ya seperti itu. Jadi setelah ini kita akan belajar lagi mengenai pembuatan poster. Ada yang tahu poster? Tahu. Oke. Guru di sini akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kalian nanti akan membuat sebuah poster, yaitu yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Ya. Jadi di sini kalian juga harus memperhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster yang kalian nanti buat. Yang pertama yaitu terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Yang ketiga, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Yang keempat, menggunakan kosakata dan kalimat efektif. Yang kelima, yaitu posternya harus jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Nah, yang terakhir, kreasikan postermu itu dengan sangat menarik. Nanti kalian habis ini belajar membuat poster dengan kriteria yang sudah Ibu jelaskan ya. Oke, mulai dari sekarang nanti setelah selesai membuat poster, nanti kalian maju ke depan dan menjelaskan terkait poster yang kalian bikin. Setelah itu nanti akan ditempel di mading sekolah. Ya, silakan dibuat dulu posternya. Ya, anak-anak membuat posternya udah selesai ya? Nah, coba Bu Guru ingin lihat. Sini maju satu-satu. Coba dari Mbak Alin dulu. Coba lihat posternya. Tunjukkan ke teman-temannya. Tulisannya apa? Tulisannya hemat air selama apa ini? Selamatkan bumi. Oh, hemat air selamatkan bumi. Ya, bagus. Coba dulu lagi. Coba dari Mbak Nisa. Coba posternya lihat. Oh iya, tulisannya apa? Save Earth. Ayo hemat energi. Ya, bagus. Gambarnya ya. Silakan tunjuk lagi. Coba dari Mbak Kesha. Coba lihat. Oh iya, tulisannya hemat air selamatkan bumi. Ya, bagus. Coba duduk lagi. Jadi udah pada bisa ya membuat poster anak-anak? Iya. Jadi untuk pembelajaran kali ini Bu Guru cukupkan terlebih dahulu ya. Jangan lupa di rumah dibuka lagi pelajarannya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba jadi Mbak Nisa menyiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
Wassalam.